Halo Ren, Ya, apa kabar? baik. Wih, di malam 17-an nggak ada acara ya di kampungmu atau di daerah? Apa? Malam 17-an nggak ada acara. Biasanya ada acara tuh? Belum. Eh, Belum. mm-mm. Atau besok. Biasanya kalau malamnya kan tanggal 16 malam terus ada di sekitar rumah biasanya gitu nggak sih? Hmm, Biasanya ada acara gitu kalau 17-an. 17-an Mm-mm. ada. Ya, enggak sih. Oke. Oke. Hmm. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Ya. Alhamdulillah. Oke, kalau baik semoga seterusnya baik dan hari ini kita akan belajar masih lanjutan yang kemarin, tapi hari ini bukan coding yang kita pelajarin, lebih ke pitching, pitching ke investor. Saat dulu di pertemuan pertama, Kak Didit pernah sebut pitching yaitu presentasi ke investor. Nah, di sini di hari ini kita akan belajar untuk mengenal dan mempraktekkan cara pitching ke investor. Nah, nanti kita tahu apa aja yang perlu diperlukan, kemudian persiapan apa yang harus dilakuin, dan kemudian tahapan apa saja yang akan kita lakukan di pitching itu nanti akan dijelaskan di sini. Dan sebenarnya hmm, skill pitching ini penting menurut saya karena bahkan mungkin kalau di kuliah nanti skill presentasinya di pitching ini bisa digunakan lagi karena pas dia bakal banyak presentasi ke teman-teman sama ke dosen. Jadi ya ini akan menjadi dua hal yang bermanfaat. Satu untuk pitching presentasi kita atau ide kita. Dan kedua kita juga bisa tahu eh, cara mempresentasikan tugas kita ataupun proyek kita ke audiens. Oke, siap? Oke. Hari ini kita akan mempresentasikan produk kepada investor. Nah, Investor tuh pres- siapa sih? Ya, targetnya maksudnya. investor itu sebenarnya kayak orang yang punya duit banyak dan pingin menanamkan modal ke kita. Jadi kayak kamu dimodalin sama orang lain buat jalanin proyek kamu atau ide bisnis kamu. Nah, itu biasanya nah kuliah biasanya kalau kalau kamu masuk bisnis atau ekonomi pasti ada kayak gitu. Kita buat produk, proyek, kemudian pitching ke investor, siapa tahu didanai kan. Nah, kalau didanai, nah itu enak loh. Bisa nanti kita nggak keluar modal banyak, paling keluar ide sama tenaga doang. Nanti modal segalanya itu dari investor, gitu. Nah, tahapan persiapan pitching, tahapan pasti kita harus punya idenya, karena kalau nggak ada idenya ya mereka juga bingung apa yang mau dibuat mereka tertarik. Kemudian ada tahapan visualisasi, yaitu jadi ini by data. Kita nggak boleh pitching ke investor nggak ada datanya. Nah, datanya itu kita olah dan kita visualisasi. Kemudian tahap persiapan untuk presentasinya. Dan kemudian kita akhirnya deh untuk terakhir presentasi ke produk ke investor. Apa itu pitching? Apa pertanyaannya apa yang ingin dijawab oleh investor sebagai hasil dari pitching? Nah, pitching di sini presentasi singkat atau eh, proyek atau produk kita biasanya itu hanya berlangsung 2 sampai 3 menit. Biasanya pendek banget 2 3 menit. Jadi nanti biasanya kalau di pitching itu slide-nya, presentasinya itu paling paling mentok nggak nyampe 7 atau 8 presentasi. Bahkan kadang cuma satu. Pernah aku lihat orang pitching presentasi proyek itu cuma satu slide. Ide sama judul dan sama datanya doang. Udah. Habis itu nanti investor akan langsung bertindak dia mau danain atau enggak. Biasanya nanya-nanya dulu. Setelah dia nanya ke kita apakah
proyeksi bisnisnya ini berjalan dengan baik. Kalau mereka yakin biasanya langsung, oke aku suntik modal ke kamu, contoh berapa dolar. Kalau biasanya dolar atau enggak berapa ratus juta. Biasanya awal-awal ratusan juta sih. Kalau dulu ya, sekarang nggak tahu. Tergantung potensi dari bisnisnya. Nah, untuk presentasinya ini eh, ada dasarnya juga, yaitu produknya apa dulu, kemudian ada target audiensnya, kemudian klaim produknya, dan tawaran apa yang akan kita berikan ke investor. Jadi kita punya ide, kemudian kita target ide kita ini untuk siapa, bisnis itu bakal dibeli oleh siapa, audiensnya. Kemudian kita harus memberitahu ke investor bahwa oh kelebihan produk saya itu adalah ini, dan kemudian adalah tawaran balasan kepada investor. Jika investor mau menyuntik ikut dalam bisnis kita, kita minta apa ke investor bisa. Misalnya minta pendanaan berapa ratus juta gitu bisa, kita bisa minta di depan dulu. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari kemarin Raihan. Kemarin kan kita udah ngelola, membersihin data, ngelola data, kemudian bikin data. Nah, terakhir ini sih pitching kita atau presentasi proyek kita ke investor biar dapat pendanaan. Nah, di sini kita ada tim seharusnya. Jadi kalau kita buat proyek ide ini jarang banget terdiri dari satu orang. Rata-rata itu dari tiga orang. Jadi tiga orang ini di sini tuh punya peran masing-masing. Nanti ada di bawah, ada tiga orang itu ada peran masing-masing. Jadi kadang tiga orang langsung berdiri di depan presentasiin produknya. Nah, di sini juga ada guidance-nya buat eh, berapa menit untuk kita mempersiapkan dan presentasi. Contoh di sini untuk tentukan komposisi tim 2 menit, kemudian tentukan tujuan bersama 3 menit. Sebenarnya ini nggak ini praktisnya sih menit-menit ini. Tentukan peran antar anggota 2 menit, identifikasi 23 menit, dan siapkan data 10 menit. Ini mungkin untuk di project ini doang, di kelas. Tapi sebenarnya kalau bener-bener serius, itu tuh nggak nentuin komposisi tim itu tuh paling sulit malah komposisi timnya sih. Peran-peran mereka kita nyari tim itu lebih daripada kita membuat presentasi darinya karena kita harus nyari orang-orang yang benar-benar capable atau eh, pantas untuk kita. Kemudian kita harus mempunyai tujuan bersama karena nggak mungkin kita punya tim tapi idenya beda-beda. Kemudian kita tentukan peran setiap anggota tadi udah. Jadi kita ada tiga, misalnya ada tiga orang, kita harus perannya masing-masing bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak boleh eh, tiga orang ini perannya sama. Jadi nanti di bawah ada perannya apa aja. Kemudian kita harus mengidentifikasi untuk alat kolaborasi dan menyiapkan presentasi. Dan terakhir siapkan pidato investor ya. Sebenarnya tadi harusnya 2-3 ini malah tulisannya 10 menit doang. Lebih panjang sih. Nah, ini kriterianya ada 2 sampai 3 orang, rata-rata 3 orang. Semua menganalisis kumpulan data yang sama. Ya pastinya, karena idenya harus sama, datanya harus sama, hipotesisnya harus sama, dan kesimpulannya mereka harus sama. Sebenarnya nggak hanya datanya, tapi everything harus sama dan tiga orang ini harus mendukung semua hipotesis dan ide yang diutarakan di awal. Nah, sasaran keseluruhan, bagaimana mengidentifikasi satu ide produk saat memproseskan pitching? Nah, ada cara untuk mengidentifikasi ide saat pitching itu menggabungkan ide. Jadi kita sebenarnya dalam tim ini demokrasi boleh mengutarakan ide masing-masing, kemudian kita nyari datanya. Datanya kadang kan messy sekali kan. Kadang data itu enggak. Hal paling sulit pengolahan data sebenarnya mencari data yang baik. Jadi nanti kita nyari data digabung, kemudian buatin kesimpulan berdasarkan hipotesis. Kalau hipotesisnya sesuai dengan kesimpulan, kemungkinan proyek kita berhasil untuk didanai oleh investor karena
benar-benar menjanjikan, dari idenya kelihatan bagus, dari idenya kelihatan mendukung. Nah, berarti kesimpulannya tepat. Nah, ini pakai Trello kemarin, bisa pakai Trello. Kemudian kita juga milih milih berapa gambar yang untuk divisualisasikan. Jadi nggak cukup satu. Kadang visualisasi itu lebih, ya, ada 2 sampai 3 itu sangat sangat optimal. Jadi visualisasi dari segi datanya itu sangat penting. Makanya kemarin kita presentasi ada visualisasi datanya. Benar-benar bakal analisis data di sini nggak hanya menampilkan data visualisasi doang dari pengelolaan kita. Kadang kita harus menambahkan eh, tanda tulisan tertentu di data kita. Bisa kita edit lagi gambarnya. Kadang pakai Corel atau apa kita edit lagi buat eh, kita benar-benar menampilkan data yang dan bagus ke investor. Karena investor itu kadang nggak dengerin suara kita, tapi dengerin gambar visualisasinya di datanya. Jadi mereka hanya butuh berapa detik, 1, 2, sampai 5 detik doang untuk tahu bahwa, oh bener, datanya ini emang hasilnya bagus, hipotesisnya tepat. Itu tuh cuma berapa detik doang. Jadi gambarnya kadang kita harus diedit lagi buat menebalkan beberapa ide atau insight dari visualisasi data tersebut. Bagaimana memberikan peran dalam, nah ini ada distribusi perannya, jadi setiap tim tadi. Peran timnya ada bangkit ide, data guru, dan king episode. Bangkit ide adalah Anda menyelesaikan ide utama, produk dan pendapat atas slide pertama. Ini dibagi-bagi jadi yang awal-awal yang bangkit ide, jadi yang membuka presentasi, kemudian menyebutkan ide produknya yang pertama. Kemudian ada data guru yang menyajikan ini setelah yang nomor 1 itu menyebutkan idenya. Yang nomor 2, dia harus menjelaskan datanya untuk menjelaskan data-datanya untuk mendukung ide dan hipotesis dia. Nah, yang ketiga king episode, dia biasanya menutup seluruh presentasi. Biasanya mereka itu membuat kesimpulan jahit gong, kayak bener-bener bikin investor itu tertarik. Biasanya dikasih kata-kata mutiara atau enggak dia bilang dengan antusias bahwa dia akan yakin bahwa perusahaan ini atau proyek ini bakal berhasil. Biasanya ditutup dengan hal yang bombastis. Nah, itu king episode. Jadi di presentasi ini ada ide, data guru, dan king episode. Nah, kita boleh pakai Google presentasi. Ini aku sudah download, isinya cuma ini kayak gini doang. Membuat produk, ide judul, diagram, hipotesis sama kesimpulan. Oke, ada yang ditanya dulu, Rehan, tentang yang sampai saat ini, tentang presentasi ini. Boleh kamu nanya, coba. Siapa Jadi tahu, gimana? hmm? Itu Mau kata nanya apa? mutiara tuh maksudnya gimana sih kayak gitu? Kayak apa? Sepertinya kayak dia kadang, nah, nanti ada di sini ada kata mutiara ya. Apa ini? Nah, ini ada kutipan di sini juga bisa di-download. Sebenarnya kayak ini sih, quotes nih. Ya, to be truly successful company need to have corporate mission to bigger than the make profit. Sebenarnya di sini tuh kalau ide di sini mutiara ini sebenarnya quote kayak kata-kata indah, misalnya ini berbahasa Inggris. Tapi sebenarnya tergantung dari hmm, tujuan mereka berbisnis. Kadang bisnis itu nggak hanya nyari profit, walaupun sebenarnya nyari profit. Contohnya apa ya bisnis? Kita bisa tahu nggak? Kamu tahu beberapa startup nggak? Iya, itu kayak Contoh kita bisa tagline .com. gitu ya. Hmm?
Tagline biasanya dia tagline bose, ya itu juga boleh. Jadi itu kadang menjelaskan identitas dari perusahaan dia. Contohnya ya kayak misalnya apa ya? Aku Kayak nggak berbahas bentar, perusahaan itu kayak tetap Realme ya. Dia tuh hmm, tagline-nya apa sih? Dare to Live ya. apa? Kayak What? HP brandnya Realme tuh dia apa ya namanya? Nah, Dare to jadi kayak nah itu juga bisa, itu juga bisa. Jadi kayak memberikan identitas perusahaan dari dengan kata-katanya, biar investornya semakin tertarik. Oh ternyata identitasnya itu tergambar di tagline-nya ini loh. Itu juga bisa. Itu biasanya nanti di oleh King episode terakhir biasanya dibilang kayak gitu. Biar Oh, kadang mereka tuh butuh karena kita di sini kan sebenarnya dalam arti meyakinkan investor kan bahwa mereka harus mau tertarik invest invest uang ke kita. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar meyakinkan. Satunya kuat tagline tadi boleh. Jadi biar menunjukkan bahwa oh perusahaanmu itu memang keren ya, perusahaan memang bermutu ya. Walaupun dengan tagline doang dan quote doang itu kadang berhasil. Karena udah didukung dengan ide yang bagus, data yang bagus, kemudian terakhir dikasih gongnya adalah quote atau tagline itu untuk pemanis. Nah itu tuh di presentasi memang seninya ada di situ. Nah ini kalau kamu pakai Google Slide, kamu bisa copy aja, klik file, kemudian buat salinan, kemudian seluruh presentasi. Nanti udah disalin, bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Di produknya apa? Contoh. Nah, kelas online kemarin, kelas online contoh bisa diedit. Kamu nanti bisa mintainnya di Algonova ada, jadi tinggal diambil aja nanti di website. Di pas ngerjain tugas ada bisa di download. Kamu bisa presentasi juga. Kemudian juga bisa share beberapa teman. Temanmu bisa jadi editor atau jadi penglihat. Nanti di get link. Kamu pernah kan pakai Google Docs, pakai Google Slide? apa? Pernah pakai Google Docs sama Google Slide? Pernah Pernah. nggak? Pernah. Nah, itu kan pasti ada share-nya kan. Bisa jadi editor, bisa jadi penglihat, dan sebagainya. Nanti di set aja. Kemudian, kita udah mengerjakan presentasi udah bersama-sama. Nah, bagaimana cara mempersiapkan presentasi? Tadi, sekarang kita akan mempersiapkan presentasi bersama-sama. Pertama ada judul slide, kemudian deskripsi singkat tentang produk, dan slide 3 sampai 5 hasil penelitian, slide 6 kesimpulan. Nah, ini dikit banget kan, cuma 6 slide doang karena kita hanya punya waktu beberapa menit. Kadang investor dalam dalam kenyataannya mereka nggak punya waktu banyak karena mereka sebenarnya eh, sebenarnya untuk kita punya bukan kelebihan sih, punya kesempatan karena mereka itu waktunya sedikit. Jadi kita malahnya menurutku malah enak, nggak perlu berdele-dele. Pitchingnya lebih simpel pastinya karena mereka punya waktunya sedikit. Tadi 2 sampai 3 menit doang untuk kita presentasi. Jadi itu enak menurutku simple, tapi ya susah sebenarnya. Membuat hal yang simple tapi bermakna atau bermutu itu lebih susah daripada hal yang kompleks. Jadi persiapannya pasti nggak kayak yang tadi 2-3 menit sampai 10 menit sampai 23 menit buat nyiapin slide itu kalau di kehidupan nyata ya. Tapi ini kalau untuk belajar ya tadi menurutku I think nggak apa-apa. Kalau buat latihan doang persiapannya cuma beberapa menit. Tapi dalam kenyataannya persiapannya itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karena kita benar-benar ini proyek yang harus benar-benar jalan dan investor nggak hanya mau dengar presentasi kita, tapi memang sebenarnya mereka benar mau invest dan kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut.
Nah, rekomendasi untuk desain slide ini harus sama. Jadi nggak boleh slide-nya dikasih aneh-aneh gambarnya. Setiap slide nanti harus sama. Contoh yang tadi ini kan ini sama kan. Walaupun awal hijau kemudian putih-putih sebenarnya ini masih sama. Jadi setiap slide nanti dikasih tema yang sama, nggak boleh beda-beda. Ini bisa tema nggak ya? Tampilan. Nah, ini pembuat tema. Contoh, ya, oranye ini deh. Nah, ini contoh oranye semua ya. Nggak boleh diganti-ganti yang lain. Harus satu-satu semua warnanya. Kuning, kuning semua, putih, putih semua. Nggak boleh dibeda-bedain. Slide harus memiliki judul. Ini ada judulnya nggak ya? Nah, di atas ini kan ada judulnya nih. Di chat harus ada judul. Sesimpel mungkin harapannya adalah investor atau audiens kita yang dengerin presentasi kita nggak muluk mendengarkan apa yang kita omongkan aja. Mereka satu berapa detik doang sama 5 detik udah tahu slide ini di slide itu mereka itu sedang apa. Oh, judul pertama hipotesis. Oke, slide ini hipotesis mereka. Oh, di sini gambarnya visualisasi. Oke, udah. Sesimpel itu. Boleh berlebihan dan harus jelas dan tepat. Gunakan slide lebih banyak elemen visual dan lebih sedikit teks. Nah, ini tadi balik lagi nggak boleh banyak teks karena kalau baca itu lebih memakan tenaga dan waktu kan. Mending hasil visualisasi atau gambar. Jadi mereka udah tahu paham. 2-3 detik mereka udah paham. Itu tuh lebih bagus. Gunakan data bernomor atau berbuat kesimpulan. Nah, juga nggak boleh bertele-tele. Nah, ini kan. Simpulan udah slide aja, diselis aja simpulan satu, simpulan dua dan sekitarnya. Udah nggak boleh panjang-panjang. Bahkan kesimpulannya adalah langsung aja. Nggak boleh sampai buat paragraf. Bahkan ya sebaiknya emang di list karena paragraf sama list enak baca listnya kan, lebih cepat. Balik lagi ini kecepatan dan ketepatan itu presentasi pitching itu sangat diperlukan karena waktunya nggak banyak. Kita presentasi. Di sini ini rekomendasi juga untuk slide-nya. Slide dengan infografis atau diagram digunakan dengan berikut. Satu ide, nyatakan ide utama infografis ketika semua diagram menyampaikan hal ini. Kemudian harus logis, susunlah diagram sedemikian rupa sehingga secara bertahap mengungkapkan gagasan utama infografis. Harmoni, warnanya nggak boleh tabrak-tabrakan. Bahkan di sini hanya menggunakan 2 font sama 2-3 warna primer. Dan kemudian warnanya nggak boleh mencolok banget, harus nyaman buat audiens. Jadi selain membaca cepat dan tepat hasilnya, dan berikan kenyamanan buat audiens. Jadi di sini nggak boleh melupakan estetika, walaupun nggak boleh berlebihan juga estetikanya. Yang penting kita nyaman aja buat baca selama berapa detik itu. Ada yang tanya dulu tentang cara membuat slide ini atau pertanyaan apapun tentang pitching ini boleh lagi. Di sini kamu biasanya kayaknya kayak aku tahu ternyata kamu kalau nanya malah lebih paham sebenarnya. Apa? Kalau kamu nanya-nanya kayak lebih lebih masuk ke kamu kalau kamu nanya banyak. Ada yang tanya dulu nggak? Maksudnya? Iya. Oh, kamu ingin nanya tentang pembuatan slide ini nggak? Ini dua apa tadi? Dua tiga warna primer. Mm-mm. Jadi warnanya nggak boleh banyak warna-warni gitu nggak boleh. Warna primer berarti misalnya kamu hijau sama biru, hitam sama merah, itu doang nggak boleh di di di, di slide nggak boleh lebih banyak warna. Nah contoh ini kan warnanya itu sama entah ini warna apa agak hitam-hitam keungu-unguan.
Walaupun ini agak gonjreng ya, tapi untuk awal nggak apa-apa. Jadi nggak boleh banyak warna. Fontnya aja cuma dua. Sesimpel mungkin, dibuat sesimpel mungkin gambarnya, presentasinya. Oke, ada yang lainnya lagi? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nggak ada. Oke, lanjut. Pikirkan rekomendasi untuk desain slide. Pikirkan tentang nama proyek Anda. Ini dapat dilakukan baik pada akhir pekerjaan presentasi maupun sebelum pekerjaan dengan. Nah, ide produk bisa di akhir, bisa di awal. Karena bebas. Kadang ada orang yang kita pingin jelasin ide produk di awal, kemudian baru kita jelasin kenapa ya ide kita bagus, atau kita jelasin dulu datanya, alasan kita, dan mau buat apa, kemudian idenya baru terakhir boleh. Ini opsional, sebenarnya nggak tahu kan, karena di sini kita benar-benar merayu oleh investor, jadi segala cara apapun yang masuk akal dilakuin boleh dilakuin. Nah, tadi ditambah code juga bisa. Kemudian di sini ada cara untuk menambah visualisasi diagram matriks. Di sini ada kita punya pedoman. Jadi kita lihat aja sih, ini terkomponen, posisional, bentara, frekuensi, dan korelasi. Kalau kita mau nyari korelasi, kita bisa pakai titik diagram. Kemudian kalau kita menampilkan frekuensi, kita juga bisa line atau diagram garis, kemudian histogram juga bisa. Kemudian jika terkomponen atau partisi-partisi dari beberapa hmm, bagian-bagian dari data, kita juga bisa pakai diagram pie. Jadi ini bantu kita buat mau gunain diagram apa. Karena contoh kita mau nyari korelasi, tapi kita pakai pie kayak nggak masuk kan. Pastinya korelasi itu kalau nggak pakai line atau nggak pakai scatter atau titik diagram. Jadi di sini bisa membantu kamu buat milih diagram mana yang sesuai untuk presentasinya. Tergantung apa yang kamu ingin tampilkan. Kemudian rekomendasi untuk disesat pada terakhir ulangi kembali gagasan utama presentasi sajikan dalam bentuk daftar. Nah, di kesimpulan di calling lagi gagasan utamanya, kemudian tambahin kesimpulannya. Jadi kadang daripada nge-slide ke atas, oh tadi kita idenya ini ya, kemudian baru langsung ke kesimpulan lagi, nggak usah. Di kesimpulan tulis lagi aja gagasan utama, kita ingin membuat apa, boleh. Kemudian bisa diunggah. Nah, di sini juga kita bisa mengunggah slide kita atau presentasi pitching kita ke Agonova. Kita bisa merubah menjadi PDF. Tinggal kita download, kemudian kita jadiin PDF, kemudian kita upload di laboratorium, kemudian kita klik laboratorium, ketik files, kemudian upload files. Nah, di sini sehingga orang bisa melihat, oh presentasinya kayak gini ya, bisa kita lihat. Jadi bisa dilihat teman, bisa dipamerin ke teman, dan bisa jadi, dan di sini kita juga bisa ngelihat punya teman-teman, jadi kita bisa tahu, oh teman-teman lagi buatnya kayak apa ya. Jadi antar tim biasanya kalau kita ada kelas kelompok gitu antar tim bisa saling melihat, mencontoh dan saling memberi saran di laboratorium. Jadi di sini kita bisa upload file kita di Argonova dan kita bisa di laboratoriumnya untuk share tugas kita. Dan kita bisa share di Facebook dan sebagainya. Jadi upload file kayaknya gampang deh. Tinggal open, upload file open, udah deh. Oke, sekarang kita bekerja di platform. Kamu buka Algonova kamu. Sebenarnya itu nggak banyak yang dikerjain.
Coba kamu share screen buat buka Alpanya. Kamu udah share screen, Rehan? Oke. Yang nomor 12 dulu, karena kemarin kita nggak masuk 2 kali kan, berarti yang 12 dulu. Nah, yang Vijas ini. Nah, ini sebenarnya kayak kemarin, soalnya ada 7. Aku nggak tahu kamu milih yang mana. Kalau kemarin Kak Didit pilih yang nomor 1 ini, yang nilai siswa. Nah, nanti bisa milih. Aku kemarin kemarin aku udah share juga di penilaian siswa. Kamu boleh bebas milih nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Kamu klik aja. Di sini kamu bisa milih datanya pakai apa, ide yang main mana. Coba-coba aja sebenarnya. Kalau kemarin Kak Didit idenya karena pakai hasil nilai siswa dan hasil persiapan ujian, Kak Didit idenya adalah membuat bimbingan kelas online. Nah, itu idenya Kak Didit pakai itu. Nah, bebas kamu mau pakai yang mana boleh. Coba lihat aja yang satu apa, dua apa, tujuh apa. Nggak perlu semua aku pikir. Pilih 2 atau 3 aja yang menarik. Kemudian buat deh presentasinya. Nah, ini yang negara-negara dunia, data-data negara-negara dunia. Sebenarnya sama aja yang di pertemuan kemarin sama kemarin lagi. Jadi ini pengembangan. Yang terakhir adalah di pitchingnya ini. Kamu presentasi hasil pengolahan data dan ide yang ingin dipresentasikan. Itu nanti ada datanya. Nah, itu sama aja. Disuruh buat hipotesis, kemudian sama. Ini beda data doang. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Oh iya, boleh. Ini sebenarnya milih-milih doang. Sampai 7 ini milih-milih doang. Nggak ada perbedaan. Kalau mau lihat presentasinya, slide yang tadi ada di sini, yang di nomor 2. Klik aja. Yang teori. Nah, ini slide-slide yang tadi. Bisa kamu baca-baca dulu. Kemudian kalau ada yang dibingungin, tanya boleh.
Bisa baca-baca lagi di situ. Next saja bisa. Ini juga slide lagi yang nomor selanjutnya. Oh iya Rehan, kalau kamu butuh bantuan tentang belajar Python ini, WA aja ya. Jadi biar tadi tahu kamu butuh bantuannya itu di Padma. Jadi kamu ngulang pelajaran atau kamu nyoba Pythonnya, WA aja kak aku butuh bantuan tentang ini. Jadi kamu boleh tanya Kak Adit, biar Kak Adit bisa bantu juga. Kalau kamu ada kesulitan dalam belajar Python. Klik next aja, di sini juga set lagi. Klik next. Halo Rian. Hmm, apakah ini internetnya error? Charger. Halo. Halo Rian. Apakah internetnya baik-baik aja? Halo. Iya banget. Tadi jaringannya nggak stabil. Oke, gak apa-apa. Sering gitu, beberapa muridku di beberapa juga nggak stabil. Bahkan kemarin juga nggak stabil. 17-an malah internetnya pada nggak stabil. Apa? Emangnya ya jaringan ini lagi banyak banyak apa tuh? Banyak online ya? Mungkin ya. Banyak yang error kok. Ada muridku dari Kalimantan, dari Bengkulu juga gitu. Error-error. Jadi aku kadang tiba-tiba, loh mereka hilang dan ganti profile baru. Entah kenapa. Akhir-akhir ini internetnya agak error-error semua. Nah, yang nomor 3 ini nanti kita jelasin perasaan presentasinya. Habis ini kita tadi udah mempersiapkan presentasi. Habis ini kita akan belajar cara mempresentasikannya. Habis ini. Kamu next aja dulu. Yang 1 sampai 4 ini isi blanko survei. Nah, ini pakai matplotlib kemarin. Boleh tanyain kalau yang kurang jelasnya apa. Kayak yang tadi belum kamu klik checklist juga deh yang nomor 1. Misalnya kuning nanti.
Pilih aja salah satu, nggak apa-apa. Bisa dua ya ini. Bisa lebih dari satu ya. Klik aja. Bebas ini nggak ada nilainya. Cuma buat survei. Oke. Stop dulu, Rehan. Kita kembali ke presentasi. Oke. Tadi kita udah membuat cara buat presentasi. Kemudian di sini kita akan belajar bagaimana pitching atau presentasi yang baik. Setelah presentasi siap, satu pertanyaan tersisa. Bagaimana cara berbicara dengan investor dalam waktu kurang dari 3 menit, bahkan dalam 3 menit pas. Biasanya ada menitannya tuh. Biasanya kita presentasi di depan sana ada timer, timer gede gitu jam buat eh, time keeping untuk menjaga waktu kita biar nggak berkurang dan tidak boleh lebih. Karena waktunya kurang, kita tiba-tiba pitchingnya terlalu cepat, itu tuh juga karena waktu 3 menit doang ya. Kalau terlalu cepat juga nggak ada klimaksnya ke investor. Hmm, kenapa cepat banget? Jangan-jangan jadi isinya salah nih. Jadi usahain dalam waktu 3 menit itu tuh tepat atau bergeser nggak apa-apa, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang banget. Ya sekitar 3 menit. Itu nanti biasanya ada timekeepernya di sana yang memberitahu bahwa waktu tinggal 1 menit, waktu tinggal 10 detik. Biasanya ada gitu. Kemudian siapkan pidato presentasi Anda sesuai dengan peran Anda. Jadi satu orang tadi yang membuat ide ngomong 40 detik di awal, kemudian yang data guru yang berfungsi mempresentasikan datanya lebih banyak karena di sini benar-benar datanya harus dipresentasikan dengan jelas dan tepat, makanya dia mempunyai proporsi yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir nih, yang king episode yang membuat hebohnya presentasi atau membuat klimaks presentasi, dia juga waktu 40 detik, nggak boleh banyak. Apa cara terbaik untuk memulai presentasi? Sebenarnya banyak, boleh pakai metode apapun, tapi di sini ada beberapa cara, mulai dengan sebuah pernyataan. Misalnya aplikasi yang tidak lagi digunakan untuk olahraga kini jadi navigator dengan fungsi langsung lanjut. Contoh gitu. Kemudian atau mulailah dengan kutipan. Tadi kita pakai quotes atau tagline, itu boleh dimulai dengan tagline. Kemudian mulai dengan lelucon. Bahkan kita dengan untuk mencairkan suasana. Kadang kan di pitching itu kadang kaku, banyak orang yang benar-benar tegang. Itu kita bisa mencairkan suasana dengan hal yang lucu atau anekdot awal. Jadi biar kita tuh terlihat santai kan. Kalau terlihat kaku, investor juga nggak nyaman. Mereka ingin kita presentasi itu benar-benar yang performanya terbaik. Jadi kita harus bisa mencairkan suasana, bisa mendapatkan perhatian dari investor. Ya salah satunya adalah lelucon ini. Walaupun nggak direkomendasiin ya, kalau lelucon opsional aja. Tergantung kita ngelihat investornya karakternya gimana. Kadang kita tahu dari karakternya. Kadang karakternya bisa dilihat dari tanya-tanya ke orang lain yang udah pernah pitching ke investor tersebut. Oh ini modelnya gimana ya investornya? Nah itu tuh bisa kita tahu apakah kita bisa lempar lelucon dulu atau kita lempar quotes atau tagline kita atau langsung ke intinya juga bisa. Kemudian ada cara untuk menjaga data. Saat kita menjaga data, jangan lupa kita berterima kasih ke rekan kita karena data kita itu nggak hanya kita sendiri yang buat. Nyari datanya pasti bareng-bareng, ngolahnya juga bareng-bareng. Kita harus memberikan terima kasih ke rekan kita. Kemudian sebelumnya kita juga selalu merecall atau menyebut-nyebut gagasan utama kita dari awal sampai jadi kita gaung-gaungkan terus, kita sebut-sebut terus, oh gagasan kita ini, gagasannya kita ini. Contoh
Diagram lingkaran dengan jelas menunjukkan bahwa pangsa aplikasi bergulan 23%. Nah, ini sesuai dengan gagasan mereka ingin membuat aplikasinya. Jadi dia harus nyebutin terus dengan datanya. Contoh bukti datanya 23% ini. Kemudian gas utamanya adalah pasar aplikasi kebugaran. Disebut-sebut terus. Jadi datanya harus mendukung setiap gagasan utama mereka. Kemudian berikan kesempatan kepada pemain terakhir dalam tim. Nah, pemain terakhir ini yang King episode tadi, dia harusnya juga membuat kesimpulannya data juga. Jadi jangan sampai hanya kata-kata, sisipin data sedikit-sedikit boleh, nggak harus banyak kayak yang data guru. Jadi King episode boleh nyisipin beberapa data untuk membuat ucapan agar investor tertarik. Nah, untuk menyimpulkan, jika rekan satu tim Anda belum pernah bercanda sebelumnya, memanfaatkan tersebut pakai candaan. Kalau di awal belum pakai lelucon, di terakhir boleh pakai lelucon. Kemudian jelaskan secara singkat ide produk dan sampaikan kesimpulan Anda. Diri kalau di produk di akhir dan kemudian simpulannya ditambahin dipertebal kesimpulannya. Kemudian terakhir undang investor untuk mempertanyaan. Jika udah selesai presentasi kita, kemudian kita harus memberikan waktu untuk investor. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang produk kami? Apakah tertarik? Apakah Anda punya masukan tentang produk kami? Nah, itu boleh ditanyain. Jadi kadang investor ada yang nggak mau jawab ngomong apa-apa. Kadang nolak, nolak pun nggak ngomong. Jadi kita harus benar-benar menanyakan apa yang Anda ingin tanyakan, apa yang Anda ingin kan kritik ke kami itu tuh kadang harus dibilang di akhir presentasi biar mereka itu merasa aku investor, biar merasa ternyata aku dibutuhin ya di sini. Kadang investor di situ tuh nggak hanya ingin invest juga karena kadang investor itu mempunyai saran-saran juga. Jadi kita dia harus meminta saran dari mereka karena mereka kan udah banyak pengalaman ya di investor, di pitching. Jadi investor pasti punya masukan juga. Nah, itu baik juga memberikan kesan sopan untuk kita meminta saran juga selain pertanyaan. Bagaimana berperilaku di depan penonton? Nah, nggak boleh ragu, nggak boleh khawatir. Jadi kita harus benar-benar percaya diri. Seolah-olah perusahaan kita itu benar-benar bakal sukses atau udah sukses. Jadi kita nggak boleh berkecil hati, nggak boleh minder, harus benar-benar yakin. Karena keyakinan itu kelihatan dari bagaimana kita berdiri, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan presentasi kita itu tuh benar-benar terlihat kalau sama orang yang berpengalaman. Jadi benar-benar lihat, nggak boleh ragu. Nah, salah satu cara untuk kita percaya diri berbicara dengan tenang, kemudian ada jeda juga setiap kita ngomong, nggak boleh tek 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 gitu, nggak boleh. Ngomongnya itu pelan aja, tenang. Yang penting tersampaikan informasinya. Kemudian kita harus tahu kondisi audiensnya. Apakah audiensnya ini eh, tegang atau enggak? Biasanya kalau audiensnya agak tegang, kita sedikit tambahkan sound. Kemudian jika Anda beruntung, Anda bikin tim di samping Anda dan Anda selalu dapat menghubungi mitra Anda. Nah, biasanya kita juga bisa meminta bantuan ke tim kita buat jelasin lagi atau enggak menambahkan kata-kata kita. Jadi sebenarnya ini kalau presentasi itu nggak muluk-muluk satu orang ganti satu orang nggak. Sebenarnya bisa koyaan 3 orang di depan, jadi bisa saut-sautan untuk menjelaskan presentasi kita. Nah, itu sih untuk cara presentasi. Ada yang tanya dulu tentang cara presentasi itu yang tadi, Itu yang pidato tuh maksudnya gimana sih? yang pidato yang mana? Yang Ya biasanya kalimatnya ya ngomong apa? yang mana dulu nih? Bagian mana dulu? Karena banyak banget.
di bagian contoh pidato, di bagian awal ya. Bagian awal biasanya kita berikan ide kita kan. Kita berpidato. Biasanya kita pidato awal ini lebih ke masalahnya dulu. Misalnya eh, kita lihat bahwa kita ingin membuat, kita punya idenya membuat aplikasi kebugaran. Terus kita biasanya langsung ngomong ini. Di awal ngomongnya tersirat bahwa kita ingin kita lihat bahwa penyakit obesitas di kota Jakarta itu tuh ternyata tinggi, dan diidap rata-rata oleh pemuda di umur 15 tahun sampai 30 tahun gitu. Itu tuh obesitasnya sangat tinggi. Kemudian nah baru dia punya ide nyebutin diri ya. Saya di sini ingin membuat platform aplikasi eh, kebugaran, aplikasi kebugaran yang dapat diakses dimanapun, siapapun dan kapanpun. Nah, itu tuh contoh pidatonya untuk anu ide. Kemudian di idenya juga bisa di-share juga data-datanya. Kita ada data-datanya bahwa oh benar ya di Jakarta obesitasnya tinggi berdasarkan indeks BMI. BMI-nya semua nih indeksnya di umur tertentu. Dan mereka tuh rata-rata pegawai kantor yang tidak punya waktu untuk nge-gym. Dan biasanya pulang jam 5 sampai rumah jam 8. Nah, nggak punya akses untuk ke olahraga. Nah, makanya nih aplikasi kita sangat bagus untuk mereka bisa berolahraga. Terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya adalah di sini kesimpulannya biasanya eh, ngomongin lagi bahwa aplikasi kebugaran ini sangat diperlukan untuk masyarakat urban Jakarta dengan eh, pekerjaan 9 to 5 sampai 5 dan nggak punya waktu untuk berolahraga. Maka dari itu aplikasi ini bakal banyak yang akan menggunakannya. Nah, itu tuh contoh kesimpulannya. Dan terakhir bisa dikasih tagline bahwa kami nggak, biasanya mereka nggak hanya ingin mencari duit, tapi bilang karena kesehatan, misalnya ada tagline kesehatan itu nomor satu, atau enggak di dalam jiwa yang sehat terdapat tenaga yang kuat. Nah itu biasanya sampai tagline kayak gitu biar tambah mempermanis presentasi kita, biar investor tertarik gitu sih. Oke. Nah, untuk presentasi kita ada latihan juga sebenarnya. Jika Anda anggota atau tim, salah satu anggota bertanggung jawab untuk menyajikan data, anggota lain untuk bertanggung jawab untuk mendalam dan kesimpulan. Kemudian tuliskan sedikit tip untuk Anda sendiri di kartu. Nah, bisa kita buat kertas, eh, tas atau di HP kita, catatan kita mau di slide ini kita mau ngomong apa aja. Di slide itu kan nggak mungkin apa yang kita omongkan, kita baca slide itu nggak mungkin kan. Kita harus berlatih memberikan tip atau catatan di slide ini aku mau ngomong ini, di slide ini aku mau menyajikan data ini, di slide ini aku ingin investor itu merasa nih, jadi dia ngomong apa itu ada catatannya. Pastikan data sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah ini tadi ada timekeepernya, jadi biasanya kita bisa di layar sana itu ada jamnya. Kemudian lakukan gladi bersih pidato Anda. Nah, pitching investor nggak mungkin sekali doang. Kita harus berlatih. Kadang kita harus ngelatih itu ke teman-teman kita juga atau ke orang yang berpengalaman biar kita masukan atau ke investor lain yang mau mendengarkan investor lain yang sebenarnya bukan investor ya, kan jadi investor, jadi pernah mendengarkan beberapa presentasi. Nah itu tuh kita bisa minta masukan dari mereka, ada gladi bersih di depan mereka tuh sangat penting. Kemudian saatnya mempresentasikan Anda sih. Kalau udah ya udah dipresentasiin aja ke investor. Nah di bawah ini sebenarnya ada presentasi kalau misalnya kita nggak jadi startup tapi jadi investor. Ini nggak perlu sih. Oke. Ada yang tanya dulu untuk materi pitching ini dari awal sampai akhir ini, dari tahap
apa itu pitching, kemudian persiapan cara membuat slide-nya, terus kemudian persiapan gimana presentasinya, dan sebagainya. Yang tanya dulu. Hmm, ya ada. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terakhir. Nah, besok ini udah selesai untuk materi data analis dan pitching-nya. Selanjutnya kita akan belajar machine learning. Kita akan membuat machine learning atau ML atau AI. Walaupun AI, kita akan belajar seluk-beluk. Walaupun itu bukan AI yang gede, tapi AI yang kecil. Kita akan membuat AI. Dipersiapkan minggu depan kita belajar machine learning. Oke, Rian, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya kelas presentasi udah habis. Kamu boleh tadi yang di nomor kamu bisa kerjain proyek kamu buat presentasi. Di slide-nya tadi juga di Agonova juga ada. Bisa di-download, kemudian bisa di-copy, bisa diisi. Kemudian kalau belum dapat audiens, kamu bisa share di laboratorium di Agonova. Jadi teman-teman bisa melihat, kamu bisa share di Facebook dan di Instagram. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya Kak Didit akan tutup aja kelas ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kelas ini. Aku harap sih kamu semangat belajar, mengulang-ulang kelas, karena menurutku pattern ini penting, apalagi nanti kalau kamu benar-benar jadi programmer. Jadi jangan takut salah, nggak perlu jadi mahir karena banyak orang ahli IT atau lulusan Universitas IT sebenarnya coding juga nggak begitu mahir. Jadi jangan merasa terintimidasi dengan pattern. Semangat belajar. Kalau minta bantuan gue aja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku pas ini. Bye bye Rehan. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.